Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, Pak. Oke, kalau udah hadir semua, marilah kita mulai pelajaran pagi pada pagi hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi kita pada pertemuan kali ini yaitu kejujuran dan menepati janji. Ada yang udah tahu? Tadi malam ada yang udah belajar? Belum, Pak. Baik, maksud Bapak kasih paham deh. Pengertian jujur. Jujur dilihat dari segi bahasa adalah mengakui, berkata, ataupun memberi suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataannya. Jika diartikan secara lengkap, maka jujur merupakan sikap seseorang ketika berhadapan dengan suatu atau fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa ada perubahan sedikit pun atau benar-benar sesuai dengan realita yang terjadi. Itu pengertian dari jujur. Lalu ke janji. Pengertian janji adalah perkataan yang menyatakan kejadian dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Itu dari pengertian janji. Oke, tadi itu pengertian dari jujur dan menepati janji. Selanjutnya itu contoh kejujuran dan menepati janji. Yang pertama itu contoh kejujuran. Sikap jujur harus kita terapkan di mana saja, maupun di sekolah ataupun di rumah. Misalkan di rumah, ketika kita harus jujur kepada kedua orang tua kita kalau kita ingin bermain. Misalkan kita mau bermain di lapangan, ya kita harus jujur, harus bermain ke lapangan itu. Bukan kita bilangnya main di tempat si A, tapi kita bermain di tempat si B. Seperti itu. Itu contoh di kejujuran di rumah. Lalu ke contoh kejujuran yang ada di sekolah itu kayak ketika kita sedang mengerjakan ujian, kita tidak boleh mencontek anak-anak. Itu tidak boleh seperti itu. Oke? Baik, Pak. Nah, tadi itu contoh kejujuran. Yang selanjutnya contoh menepati janji. Nah, ini kalian ada yang pernah nggak mengingkari janji kalian? Enggak, Pak. Enggak pernah. Relatif ya jawabannya. Ya, Pak. Contoh menepati janji. Contohnya itu kalau misalkan kalian menjadi salah satu anggota dari OSIS, ada ketua OSIS kalian mengadakan rapat bulanan setiap hari Sabtu di minggu pertama setelah pulang sekolah. Nah, dan kalian sudah berjanji akan hadir. Nah, lalu ketika 2 hari setelah kalian berjanji akan hadir di rapat bulanan OSIS itu, teman kalian ada yang mengajak kalian datang untuk ke acara ulang tahunnya dia. Nah, kalian harus menepati janji yang pertama kali kalian menepati janji. Jadi kalian harus menghadiri rapat bulanan anggota OSIS terlebih dahulu. Lalu habis itu kalian bisa datang ke acara ulang tahun teman kalian. Itu contoh dari kejujuran dan menepati janji anak-anak. Iya, Pak. Ada paham? Paham, Pak. Oke. Ke materi selanjutnya itu ada hikmah kejujuran dan menepati janji. Yang pertama hikmah kejujuran anak-anak. Hikmah kejujuran itu yang pertama perasaan enak dan hati menjadi tenang karena kita sering jujur, hati kita tenang, nyaman dan enak ya. Yang kedua, yang jelas mendapat pahala seperti pada pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang sering melakukan jujur. Yang ketiga,
selamat dari bahaya, karena kalau jujur itu intinya baik ya. Yang selanjutnya hikmahnya dijamin masuk surga. Lalu ada timbul rasa percaya diri pada diri sendiri, karena kita sering jujur, jadi kayak jadi nambah support gitu deh. Itu tadi hikmah dari jujur ya anak-anak. Ya, Pak. Lalu selanjutnya hikmah dari menepati janji. Yang pertama, hikmah menepati janji itu dengan menepati janji kita terhindar dari sifat munafik. Karena ciri-ciri sifat orang yang munafik itu ketika dia berjanji maka ia akan ingkari. Lalu yang selanjutnya, dengan menepati janji dapat menjadi jalan menuju masuk pintu surga. Yang selanjutnya lagi, dengan menepati janji kita akan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya, dengan menepati janji kita akan dipercaya sama orang lain. Ini yang paling penting. Kalau kita tidak menepati janji, kita tidak akan dapat kepercayaan dari orang lain. Itu susah banget anak-anak. Ibarat kertas ya, Pak, ya, Pak. Betul, ibaratkan kertas. Oh, dilus-lus itu. Oke. Pintar sekali ini anak satu ini. Dan yang terakhir, dengan menepati janji kita digolongkan menjadi golongan Nabi Muhammad SAW. Itulah materi kita hari ini. Ada yang belum paham dan ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Masya Allah. Ada pintar semua murid-murid saya. Iya, Pak. Baik, kalau seperti itu Bapak cukupkan waktunya, udah mepet Pak, udah mau habis juga. Baiklah, kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau begitu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak pergi anak-anak. Iya.